Cara bagi waktu ya, Heeh. sebenarnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Di BEM kita ada 6 departemen, kawan-kawan. Nah, yang pertama itu ada Are you ready? Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kenalin, aku Lili Siti Rohma, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan semester 5. Nah, kebetulan aku ini sekarang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa FISIP Universitas Galuh. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu nih buat kalian, jadi ini tuh merupakan podcast episode pertama. Yeay! Podcast episode pertama dengan wajah baru, yaitu dari Kabinet Cakra Rahayu Kancana. Oke, dan aku tuh seneng banget gitu, jadi di podcast pertama ini bisa mendampingi teman-teman semua gitu, menemani teman-teman semua dimanapun dan kapanpun berada. Nah, langsung aja untuk podcast episode pertama ini kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa dan berasal dari BEM FISIP juga. Langsung aja kita sambut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh. Yeay, selamat datang, Pres. Selamat datang. Oke, jadi ini nih teman-teman, Ketua BEM FISIP. Jadi udah ada Pres Andri di sini ya, Pres. siap. Santai aja ya. Oke. Jadi kita santai aja, kita ngobrol-ngobrol lah dikit gitu tentang BEM FISIP. Oke, siap. Sebelumnya perkenalan dulu lah, Pres. Oke, jadi perkenalannya gimana ini perkenalannya? Ya, perkenalan diri dulu, Oke. namanya siapa gitu. Nomor WA masuk nggak? Nomor WA nanti aja di Nanti aja. belakang. Oke, Iya. siap. Oke ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Mulyana, mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2019. Alhamdulillah saya berserta rekan saya Lilis berproses di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan alhamdulillah dimandatkan juga sebagai mandataris Ketua BEM FISIP Universitas Galuh. Oke, jadi sebenarnya Pres Andri ini temen aku, guys. Jadi kita itu satu kelas dan aku kenal Pres itu sejak 2019 ya. Pas awal masuk. Pas awal masuk. Nah, dan kebetulan kita juga satu organisasi juga dulu, himpunan. Dan sekarang ya memang Lanjut lagi gitu, ketemu terus nih sama Pres Andri. Pres, aku kan lihat kamu tuh suka ikut organisasi kan gitu, ikut organisasi, terus akademisi juga kan sebagai Alhamdulillah mahasiswa aktif kan gitu. Nah, emang suka organisasi dari sejak kapan sih? sejak kapan ya? Sejak TK? Gak mungkin sih, TK gak ada organisasi. Awal mula berkecimpung di organisasi di apa ya? Di MTS kali. MTS. Di MTS. OSIS ya? Oke, OSIS juga masuk OSIS, juga. Terus? Dulu OSIS, terus pramuka juga dulu tuh. Terus sempet bersama rekan-rekan kita menggagas suatu forum namanya FIKR dulu tuh pas MTS tuh. Jadi apa ya? Sebuah kenikmatan kalau menurut saya ketika berbicara mengenai sebuah organisasi gitu. Jadi kenapa suka organisasi? Ya karena saya suka, karena saya nikmat ya, enjoy gitu. Enjoy ya. Kalau misalkan orang organisasi tuh kalau gak ikut organisasi berasa ada yang kurang kan ya? Nah, benar-benar. Jadi ketika kita diam, nggak bergerak, asa gimana? Asa sakit gitu, Nah, iya. asa gatel gitu, gabut gitu ya kalau bahasa gaulnya. Iya, karena padahal kita tahu ya, Uh-uh. organisasi itu capek, Benar. terus pasti banyak kegiatan, ngabisin waktu kita juga gitu, waktu weekend dipakai rapat, dipakai kegiatan. Benar. Tapi kalau misalkan nggak gitu tuh nggak asik gitu, Benar. ya kan? Karena sebuah kenikmatan di sebuah organisasi ya di sana. Ketika orang lain disibukkan dengan kehidupannya sendiri, kita memikirkan orang lain. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan ketika kita mendidik orang yaitu dengan organisasi, ketika kita mendidik pemerintah yaitu dengan perlawanan seperti. Oleh karena itu, jadi kita di BEM ini ya kita enjoy, kita berorganisasi. Gimana caranya kita menciptakan sebuah kebermanfaatan bagi mahasiswa gitu. Oke, bener. Jadi emang organisasi itu tempat yang bermanfaat banget sih gitu buat kita. Bener. Karena
emang sebagian besar gitu pengalaman yang kita dapetin itu bukan dari bangku kuliahan aja, tapi dari organisasi juga. Ini nih kan Pres Andri tuh sibuk ya, bisa enggak? Bukan sibuk sih, tapi aktif di organisasi, di kuliah juga. Nah, gimana sih cara bagi waktunya? Cara bagi waktu ya, Heeh. sebenarnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Mm-mm. Kenapa? Karena yang tahu manajemen daripada waktu itu ya diri kita sendiri, seperti itu. Karena ketika berbicara sibuk, setiap orang pasti sibuk, akan tapi yang membedakan yaitu dia bisa meluangkan atau tidak terkait daripada waktunya, gitu. Oke. Mas Andi sendiri gimana bagi waktunya? Saya ya, yang terpenting antara insan akademis dengan organisatoris itu balance. Jadi Oke, saya tidak coba membeda-bedakan kedua-duanya, karena kedua-duanya itu sangatlah penting bagi saya, seperti itu. Karena ketika kita berbicara mengenai akademis, kita tidak akan bisa balance dengan organisatoris, dan sebaliknya ketika kita berbicara mengenai organisatoris, kita takut ketinggalan akademis dan sebagainya, karena kedua-duanya bukan merupakan sebuah pilihan. Ketika kita bisa menjalankan kedua-duanya, kenapa tidak gitu. Oke, jadi ketika kita bisa menjalankan kedua-duanya, kenapa tidak? Iya. Ya kan? Oke, kita ngomongin organisasi nih. Kita lanjut ke Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke. Pertama kali Pres Andri itu kan sekarang jadi ketua BEM. Kemarin diperankan jadi wakil ketua ya. Nah, itu jadi ketua BEM emang udah direncanakan dari dulu atau emang dadakan gitu, kayak tahu bulat gitu kan dadakan. Jadi aku pengen jadi ketua BEM aja gitu. Atau udah direncanakan? Sebenarnya awal masuk juga udah memiliki planning. Kenapa? Karena planning itu menentukan arah gerak kita mau seperti apa gitu untuk kedepannya. Dan alhamdulillah dengan beberapa juga kawan-kawan di perjalanan hidup saya pas awal juga masuk, mendapatkan dorongan dan motivasi dan sebagainya, dan akhirnya memutuskan, bukan hanya diri saya memutuskan untuk menjadi sosok ketua BEM, melainkan ada support dan dorongan bagi kawan-kawan. Karena ketika berbicara mengenai ketua, tidak hanya membawa diri sendiri gitu, melainkan harus juga menciptakan sebuah kolaborasi sinergitas juga dengan kawan-kawan. Ketika saya membawa diri saya sendiri, itu sulit gitu. Iya benar. Jadi kan saya taunya Pres Andri ini bukan cuma di BEM gitu kan, tapi juga aktif juga kan di organisasi lain gitu. Kemudian aktif juga di kampusnya juga aktif kan, kemarin ikut program kampus Merdeka ya? Enggak, bukan. Dulu saya sempat ikut itu transfer kredit. Oh iya benar-benar transfer kredit itu. Transfer kredit itu pertukaran sama teman-teman mahasiswa STI West Negros University Filipina. Keren, pertukarannya. Dan pasti banyak banget pengalaman lah itu ya. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya sekarang BEM FISIP ini kan teman-teman juga udah pada gak asing gitu kan dengan BEM FISIP. Nah, tapi ada hal yang baru nih yang ketika aku lihat dari keanggotaannya. Dari keanggotaannya itu kan pas kemarin Pres itu kan buka open recruitment itu buat semua mahasiswa, nggak cuma mahasiswa yang dari himpunan aja. Karena kan dari tahun-tahun sebelumnya tuh ada ininya apa namanya, step by step. Iya, step by stepnya, dari harus himpunan dulu baru masuk BEM gitu kan. Nah, kalau sekarang kan Pres itu membuka seluas-luasnya gitu, buat teman-teman yang mau. Itu alasannya kenapa sih Pres, pengen tahu? Sederhana sih, kenapa kita dari BEM membuka oprek sangat seluas-luasnya, supaya kawan-kawan itu bisa berproses dan berprogres. Karena tidak menutup kemungkinan kawan-kawan yang nanti yang tidak masuk himpunan tapi mau ikut berproses malah terhalang gitu. Nah, jadi sebelum juga masuk kita tidak sembarangan memilih orang gitu, tapi di sana ada memiliki step by stepnya, ada seleksi dan sebagainya, seperti itu. Jadi walaupun kawan-kawan awalnya tidak masuk himpunan tapi ikut berproses sekarang di BEM, tapi secara kualitas itu tidak jauh berbeda dengan kawan-kawan yang sebelumnya ikut himpunan gitu. Tapi ya justru di sana nilai kehidmatan daripada sebuah organisasi kita membuka seluas-luasnya, seperti itu. Oke, benar. Jadi yang sekarang itu emang benar-benar membuka seluas-luasnya, dan kita juga bisa kenal orang lain gitu ya, orang baru, bener kan, orang baru dengan
ide-ide baru Hmm. dengan kemampuan-kemampuan baru mereka. Nah, benar. Nah, gitu. Karena yang saya rasa apa ya, daya minat mahasiswa terhadap organisasi kemahasiswaan itu sangat minim seperti itu. Iya, Oleh benar. karena itu kita coba memberikan sebuah formula yang baru, memberikan sebuah daya tarik terbaru gitu buat supaya kawan-kawan mahasiswa itu tertarik masuk organisasi kemahasiswaan gitu. Nah, iya benar-benar gitu banget. Karena sebenarnya BEM itu nggak secapek yang orang-orang pikirkan ya gitu kan. Benar. Orang-orang mandangnya tuh ormawa, ih no sih gitu, anak-anak ormawa gitu kan. Nggak mau masuk ormawa, capek segala macem gitu. Padahal mah nggak gitu kan. Enggak. Iya. Nah, jadi teman-teman buat nanti nih teman-teman yang nonton misalkan masih tingkat 1, tingkat 2, kalian tuh jangan takut gitu kalau misalkan masuk organisasi, jangan minder juga ya kan. Jangan misalkan aku tuh nggak bisa apa-apa tapi aku pengen masuk organisasi gimana? Ya masuk aja gitu kan. Karena di sana juga bukan orang-orang hebat semua sih, tapi kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang hebat gitu dalam organisasi. Sebenarnya pas awal masuk juga itu ada latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Itu iya, merupakan awal daripada kaderisasi yang ada di FISIP sendiri seperti itu. Kan itu setiap orang kan wajib mengikuti LDKM itu sendiri. Nah, oleh karena itu, jadi itu sebagai prasyarat untuk masuk ke BEM, DPM, himpunan dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi teman-teman tuh harus ikut organisasi biar bisa merasakan juga gimana pengalamannya dan juga banyak banget sih manfaat di organisasi ini. Nah, berbicara tentang program kerja, program kerja kan biasanya orang-orang mandang tuh BEM webinar deui gitu kan kalau misalkan di FISIP gitu kan. Nah, kalau sekarang kira-kira program kerja unggulannya tuh apa aja sih? Oke, untuk program kerja itu untuk unggulan saya coba menaruh itu di visi saya, yaitu menciptakan sebuah nalar intelektualitas. Kenapa? Karena menurut saya mahasiswa sekarang itu dalam segi nalarnya itu semakin berkurang. Kenapa? Karena dengan seiringnya perkuliahan atau situasi dan kondisi pandemi ini secara tidak langsung asah daripada sebuah nalarnya itu semakin kurang seperti itu. Nah, kita coba memberikan sebuah formula baru, mengembalikan giroh daripada mahasiswa itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, kita coba menciptakan sebuah kolaborasi sinergitas dari semua bidang yang ada. Kenapa? Karena di setiap bidang itu kan pastinya memiliki sebuah program ya, program yang ada. Nah, kita coba mengkolaborasikannya, kita coba membuat sebuah produk kelas. Di sana di dalamnya itu ada semua unsur daripada departemen. Jadi itu hajat daripada setiap departemen yang pastinya dirasakan langsung oleh mahasiswa itu sendiri seperti itu. Nah, tadi disebutkan ada departemen-departemen. Nah, saya lupa nih departemen apa aja sih sekarang di BEM itu. Dulu kan ada berapa, kurang lebih 4 atau 5 ya. Kalau sekarang ada apa aja berarti? Di BEM kita ada 6 departemen kawan-kawan. Nah, yang pertama itu ada riset dan penelitian, terus juga ada adkesma, terus ada relasi, terus juga ada kasran, ada ekrab, dan ada minat bakat seperti itu. Jadi ada 6 komponen, 6 variabel, 6 departemen di BEM FISIP Universitas Galuh. Oke, ada 6. Dan kemarin tuh aku lihat ada beberapa program yang udah berjalan ya. Berarti kita di BEM itu udah kurang lebih 4 bulan. 3 menuju 4. Nah, 3 menuju 4. Udah ada beberapa program kerja yang berjalan. Kemarin tuh aku lihat ada yang pertama launching kabinet ya. Iya, benar. Nah, launching kabinet, terus ada produk ilmiah. Dan kemarin tuh ada bukan webinar sih, kayak diskusi online. Nah, diskusi online. Nah, terus itu gimana nih respon dari teman-teman mahasiswa gitu lihat program-program, kayaknya itu program baru gitu. Program baru dan semua mahasiswa juga dikasih tahu gitu, ini loh ada program ini gitu. Untuk respon sendiri, alhamdulillah apresiasi tersendiri bagi kawan-kawan. Kenapa? Karena di sisi lain ketika kita berbicara mengenai program, kita juga berbicara mengenai kebermanfaatan BEM itu sendiri. Dan salah satunya kita menjawab daripada keresahan daripada mahasiswa yang kemarin juga yang
diskusi juga ya terkait Iya, daripada kekerasan seksual, itu merupakan sebuah jawaban daripada keresahan setiap mahasiswa itu sendiri seperti itu. Oke, jadi BEM FISIP itu sekarang hadir dengan sangat pro gitu terhadap mahasiswa. Kami tuh memberikan wadah gitu bagi mahasiswa ya. Benar. Terus ngasih juga ya tempat bagi mahasiswa untuk mendapatkan, selain mendapatkan pengetahuan ya kan, kita juga bisa menyampaikan aspirasi. Nah, betul banget gitu. Oke, jadi apa lagi ya? Ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin apa ya disampaikan, mungkin sedikit dari saya mah buat kawan-kawan, khususnya mahasiswa FISIP Universitas Galuh. Kawan-kawan, marilah kita berproses dan berprogres, dan marilah kita mengimplementasikan daripada Tridharma Perguruan Tinggi itu sendiri, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dan salah satu daripada unsur 3 variabel itu ada di Ormawa, dan itu ada di BEM kawan-kawan, yaitu salah satunya di Pondok Ilmiah. Nah, marilah kawan-kawan ikut berproses bersama kita di BEM FISIP Universitas Galuh seperti itu. Oke teman-teman, kayaknya podcast kita udah berakhir untuk episode yang pertama. Nah, makasih banget ya Pres udah hadir di podcast episode pertama kali ini, dan nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Oke guys, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel YouTube BEM FISIP Universitas Galuh, dan dengarkan podcast kami di Spotify di podcastnya BEM FISIP Universitas Galuh. Untuk episode kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.